Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Harun Rangkuti dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 7. Di sini saya akan sedikit membahas materi kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat yang saya susun dalam makalah saya yang berjudul Pendidikan yang Berlangsung di Sekolah. Oh, baiklah, mari menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan. Menurut Purwanto, pedagogik atau ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Pedagogik berasal dari kata Yunani, pedagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos berasal dari kata peados atau anak dan agoge atau saya membimbing atau pimpinan. Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Pendidikan ialah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhan agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis, dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. Sekolah adalah sistem interaksi sosial. Suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Yang ketiga yaitu lembaga pendidik sekolah. Pada dasarnya, pendidik di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Yang dimaksud dengan pendidikan di sekolah di sini adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Ada beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Yang kedua, usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama, sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Yang kelima, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Pembahasan yang keempat yaitu ciri-ciri khusus pendidikan sekolah. Yang pertama itu diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Udah ya. Berikutnya yaitu tanggung jawab sekolah. Sebagai pendidikan yang bersifat formal, sekolah menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas tanggung jawab sebagai berikut, yaitu tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan.
menurut ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003. Kedua yaitu tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepada oleh masyarakat dan bangsa. Ketiga yaitu tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan jabatannya. Berikutnya yaitu sifat-sifat lembaga pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, bersifat formal namun tidak kodrat. Dengan demikian banyak orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah. Dari kenyataan tersebut, sifat pendidikan sekolah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh sesudah keluarga atau pendidikan kedua. Yang kedua, lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi yang ada di dalam makalah saya yang berjudul Pendidikan yang Berlangsung di Dalam Sekolah. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.